Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Alfi Nurjana, NIM 1022100005, Prodi Hukum Pidana Islam 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pengertian pembaharuan hukum pidana. Barda Nawawi Arif mengemukakan yaitu pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosio-filosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum Indonesia. Dalam hal ini, pembaharuan hukum yang ditempuh adalah hukum pidana atau penal reform. Jadi, pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut yaitu pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik kebijakan kriminal dan kebijakan hukum. Sedangkan pengertian dari hukum pidana yaitu sendiri Sudarto memberikan definisi tentang hukum pidana yang dikutip dari Metzger, yaitu hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arif menyatakan sebagai berikut. Istilah kebijakan diambil dari istilah polisi atau Inggris atau politek Belanda, bertolak dari kedua istilah asing ini. Maka istilah kebijakan hukum pidana dalam keputusan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitik. Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dari kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dan tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasionali dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian korporasi. Korporasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua kriteria pengertian, yaitu sebagai usaha yang sah atau badan hukum, dan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan oleh suatu perusahaan besar. Dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hukum. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Sedangkan dalam hukum pidana, KUHP pada dasarnya tidak memberikan definisi terkait korporasi. Namun, sebutan korporasi sendiri lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang bisa dalam pidana hukum lain, khususnya hukum perdata sebagai badan hukum. Hal tersebut pun kemudian dituangkan ke dalam undang-undang di luar KUHP, seperti yang juga menjadi sumber hukum dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, korporasi diistilahkan dengan istilah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi memberikan definisi bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum terbagi ke dalam subjek hukum perdata dan subjek hukum pidana. Subjek hukum perdata adalah manusia atau individu atau orang perorangan, natural person, dan badan hukum legal person, yang dapat melakukan perbuatan perdata, baik perbuatan yang menyangkut hak perdata maupun kewajiban perdata. Badan hukum atau perbuatan yang menyangkut hak perdata maupun kewajiban perdata. Badan hukum atau perdata bertindak melalui pengurus badan tersebut yang mewakili untuk dan atas nama badan hukum yang dipimpinnya. Sedangkan subjek hukum pidana bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi berkaitan dengan perilaku pidana yang terdiri atas tindak pidana komisi dan tindak pidana ominasi, yang kemudian dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai tindak pidana. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa korporasi merupakan badan usaha yang sangat besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan oleh suatu perusahaan besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan oleh suatu perusahaan besar. Maka banyak kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan korporasi tersebut. Dalam sebuah korporasi tersebut, namun akibat dari persaingan yang semakin kuat di era globalisasi ini dan untuk tetap mempertahankan eksistensinya, tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh korporasi itu sendiri, atau bahkan yang ditentukan oleh undang-undang. Kegiatan-kegiatan korporasi yang melanggar aturan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana Dunia Internasional disebut dengan padanan, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah tindak pidana korporasi. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.